Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Kartili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini spesial ya Mir ya. Spesial banget. Spesial bahwa Benda Design Hub dengan DOT.podcastnya kita akan live podcast langsung di mana Mir? Indonesia Design District. Indonesia Design District. Enggak, kita sekarang ini ada di Mageran Living. Di Mageran Living, Mageran Living yang di Indonesia Design District ya, IDD. Di IDD PIK 2. PIK 2. Nah, sekarang itu pas lagi ada Kebetulan ada event Indonesian Design Week, teman-teman. Jadi ini akan berlangsung sampai hari Minggu ya. Hari Sabtu atau Minggu? Hari Sabtu. Nah, kebetulan kita ini langsung, mungkin teman-teman bisa lihat, nggak biasanya kita bikinnya di studio atau di Jalan Benda, di showroom kita. Tapi ini adalah di salah satu outlet dari Mageran Living yang ada tadi ya di IDD PIK 2. Nah, hari ini kita benar-benar akan membahas dan fokus tentang furniture. Yes. Furniture dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang akan kita bahas dan mungkin teman-teman juga akan bisa kita lihat dalam room tour kali ini yang akan membahas beberapa adalah furniture yang ada di Mageran Living ini gitu. Dan gitu ya. Kita juga tamu dari podcast kita ini adalah seorang arsitek, desainer, interior designer juga, yaitu adalah Kelvin Tenggono. Nanti kita akan bahas sangat lebih detail lagi dengan project-project beliau yang kebetulan juga berkolaborasi dengan Mageran Living, which is yang akan kita blow up hari ini adalah BO Concept. Ya. Gitu ya. Oke. Kita lihat segera ya. Yes. Dah. Berkiprah di dunia arsitektur dan interior semenjak tahun 2019 dengan mendirikan K Tenggono Design Studio, Kelvin Tenggono sangat yakin bahwa arsitek memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Desain arsitektur harus mengutamakan kebutuhan manusia di atas ambisi pribadi. Inti dari pendekatannya adalah konsep eksplorasi. Bersama Bo Konsep, Benda Design Hub kali ini podcast dengan arsitek muda Kelvin Tenggono di showroom Mageran Living, di mana podcast kali ini ikut meramaikan ajang acara Indonesia Design Week 2026. Kita simak yuk, dan jangan lupa untuk tetap mampir di event IDW di IDD PIK 2 ya. Bo Konsep adalah brand furniture asal Denmark yang telah berdiri lebih dari 70 tahun dan kini memiliki lebih dari 300 showroom di seluruh dunia. Koleksinya mencakup loose furniture untuk ruang tamu, ruang makan, hingga kamar tidur, serta rangkaian aksesoris yang lengkap seperti karpet, pencahayaan, bantal, dan dekorasi rumah. Melalui kolaborasi dengan desainer ternama seperti Henrik Pedersen, Nendo, Karim Rashid, dan Claudio Bellini, Bo Konsep menghadirkan koleksi inovatif yang memadukan fungsi dengan style. Hampton adalah tampilan dengan desain modern, looks melayang atau floating, sandaran punggung adjustable, ada 4 posisi. Jika ditegakkan menjadi back support yang nyaman untuk menonton. Tersedia opsi di rak buku, di sandaran tangan, dan footstool. Amsterdam. Ini kita ngomongin sofa ya. Memiliki tampilan mewah dan bervolume dengan dudukan berjahitan tufted, kaki ramping tinggi, dan berkesan ramah untuk robot vacuum.
Kenyamanannya, sofa relatif lebih empuk dibandingkan sofa lainnya karena ada penggunaan bulu angsa di bagian dudukan dan bantal. Bantal sandaran lepas bisa disetting dibuat tegak ataupun lodging. Bergamo, tampilannya bentuknya organik dengan lekukan lembut dan modul sudut yang rounded. Kenyamanannya tentu saja, bantal sandaran lepas memungkinkan kedalaman duduk yang fleksibel dan suasana yang hangat. Looks elegan namun hangat, menggabungkan gaya mewah dengan kenyamanan sehari-hari. Nah, mungkin bisa dikenalin sendiri, mungkin beberapa teman pengen tahu dari Mas Kelvin sendiri, silahkan Mas. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Kelvin, saya prinsipal dari Kategori Design Studio. Kebetulan kantor kita itu di Go Post Office, jadi dekat sekali dari sini. Walaupun dekat, tetap 30 menit. Ya, kira-kira itu aja sih. Tempatnya nggak jauh dari sini tuh di kawasan PIK sini atau? Go Post Office ini di tower yang sebelum ke Gulf Island. Di sebelah kiri itu kantor kita. Oh, di situ. Nggak jauh lah ya. Di PIK 2 juga berarti? Di PIK 1. Oh, PIK 1. Ya. Ketahuan bukan warga PIK ya teman-teman. Ini kebetulan kalau kantor kita Ibu Mira di Kemang, jadi nggak jauh dari Mageran Living yang di Kemang. Di Kemangnya gitu. Kalau saya kantor di Menteng, jadi bolak-balik aja daerah situ. Gitu. Kebetulan saya juga udah pernah ke Mageran yang di Kemang. Yang di Kemang udah ya. Udah. Ya. Nah, mungkin ini yang jadi pertanyaan kita, dan karena kita akan membahas ini ya tentang identity ya, Mas Kelvin. Aku manggilnya Mas, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mas Kelvin sendiri sebagai, ini kan kalau bisa dilihat dari ini ya, profesi sebenarnya arsitek ya sebenarnya Mas ya. Ya. And also designer dan interior designer kan juga ya, karena membuat menangani proyek-proyek juga termasuk interior. Nah, dari Mas Kelvin sendiri sebagai arsitek ya, bagaimana Mas Kelvin itu mengidentifikasi atau mengidentity Mas Kelvin sendiri ini dalam berpraktek sebagai desainer tuh ada nggak karakter khusus atau apa yang bisa membuat Mas Kelvin mungkin bisa berbeda dengan yang lain, dan ya kira-kira hal yang membuat karakter dari Mas Kelvin dengan proyek-proyeknya ini, Mas? Iya. Sebenarnya kalau ditanya karakter tuh kita nggak intentionally dari awal pengen bikin karakter. Pada saat itu kan sebenarnya kan aku karena sekolahnya di Amerika, terus aku banyak belajar dari situ, kerja di situ juga. Jadi banyak sekali pemaparan pembelajaran itu westernized gitu. Jadi waktu kesini aku ngerasa kalau misalnya aku ngebawa Western thinking terlalu banyak ke sini tuh nggak cocok. Jadi makanya aku tuh pengen dimana desain kita itu lebih merespon terhadap konteks yang di sini. Tapi kalau ditanya karakter, mungkin dari sisi kami yang kami suka dengan material-material yang natural. Jadi warna-warna itu yang datang dari true essence of materialnya. Nah, kalau pengen tahu nih ya, Kelvin ya, apa namanya? Kelvin barusan bilang senang yang natural, iya kan? Dari klien-klien Kelvin sendiri, memang senang yang natural item atau gimana? Kelvin approach ke mereka, ini nih yang bagus, ini nih yang lagi ngetrend, ini nih yang lagi update atau gimana? Approach-nya ke klien? Nah, di awal-awal waktu studio berjalan kan pastinya nggak bisa langsung mendapatkan kayak market yang memang sudah langsung ikut ya dengan apa yang kita suka. Jadi ya pada saat waktu itu yang bisa kita lakukan lebih banyak mengedukasi kliennya. Misalnya contoh, karena kita sudah menggunakan kayu, sebenarnya kayu yang baik menurut kita kayu yang nggak homogen, yang dia itu bergradasi dan berurat gitu. Ya of course berjalannya waktu nggak selalu bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi karena kita selalu memaparkan hal yang sama, terbentuk sendiri. Jadinya sekarang banyak klien yang datang ke kita, mereka memang sudah suka dengan material-material natural. Jadi memang butuh waktu aja. Mungkin bisa diceritakan udah berapa lama Mas Kelvin
mendirikan biro ini ya? Kita jalan dari 2019, jadi sudah 5,5 tahun. Artinya dalam 5,5 tahun itu dalam proses mengedukasi klien ya, kira-kira gitu udah sampai ke titik yang bisa, artinya klien tuh tahu bahwa oh gue harus ke Mas Kelvin nih karena karakternya juga sudah kelihatan kayak gitu, atau sekarang masih dalam proses itu sih Mas? Kalau aku bilang sih masih dalam proses sebenarnya. Mungkin salah satu yang maksudnya fortunately buat kita, karena mungkin studionya masih baru, jadi terkadang dari klien mencari kita karena dia mau mendapatkan suatu hal yang baru atau fresh, atau mungkin berpikir mereka ingin bekerja sama dengan arsitek muda. Challenging nggak? Maksudnya kan Kelvin dari luar, terus Kelvin bilang masih baru, ya kan? Iya. Challenging nggak untuk memulai bisnis di industri ini? Challenging sih, pasti challenging. Ada cerita nggak? Maksudnya cerita yang paling seru gitu, kita pengen tahu. Cerita. Ada dong yang seru di antara proyek-proyek itu. Mungkin yang paling seru itu justru malah waktu kita mengerjakan desain itu tanpa beban sebenarnya. Yaitu proyek pertama, salah satu proyek pertama kita lah. Kita diberikan kesempatan buat ngerjain rooftop lounge. Nah itu kebetulan juga kliennya teman sendiri. Nah biasanya yang seperti itu tuh kayak nggak ada terlalu banyak beban gitu, kayak ngerjainnya kan bareng sama teman, jadi kayak berasa lebih kolaborasi daripada harus menjawab dari kebutuhan kliennya. Jadi justru kalau nggak ada beban tuh justru challenging ya? Iya nggak sih? Challengingnya ya pasti kan terlalu sangat dibebaskan kan. Kalau waktu saat dibebaskan pasti nggak ada constraint dalam desainnya, jadi harus membuat rule sendiri untuk mendesain apa sih yang kira-kira cocok buat diambil dengan marketnya gitu. Iya. Kebayang sih ya. Apalagi di dalam waktu proses 5 tahun ini kan pembentukan apa ya, dari awal berdiri sampai sekarang tuh kan pasti lagi nyari bentuk. ya mungkin dari market yang ada gitu ya. Tapi artinya dengan bagaimana Mas Kelvin sendiri dengan proyek-proyek ini salah satu proyek-proyeknya yang bisa teman-teman bisa lihat ya. Ini boleh diceritakan nggak sih Mas Kelvin, ini proyek-proyeknya di mana aja dan sudah sampai sejauh ini? Ini salah satu proyek pertama sebenarnya. Ini ya? Ya, di Pantai Mutiara. Dan ini tuh kliennya itu punya banyak anak. Di sini ada sekitar 3 atau 4 anak. Oh iya. Ya. Masih ada ya? Masih ada yang banyak anak tuh, masih ada ya? Mereka datang tuh sebenarnya udah mengetahui natural material ya, itu yang mungkin kita juga senang banget, karena waktu mereka datang mereka relate kayak apa yang mereka suka tuh dengan villa-villa di Bali, dengan resort-resort di Bali. Jadi kayak mereka pengen punya rumah yang suasananya tuh kayak zen, tenang gitu. Jadi ya di sini dengan kita menggunakan banyak natural material, kita melihat juga dari sisi konteksnya, karena ini kan saya posisinya di rumah. Kalau dia menghadap ke timur sama ke barat kan beda banget ya. Dari sisi mataharinya. Jadi ya kita cara meresponnya dengan overhang yang besar, melihat air ke belakang, menghadap timur lebih terbuka. Terus kita posisikan living roomnya biar mereka bisa sering berkumpul di situ. Kalau misalnya untuk kamar-kamarnya yang menghadap ke barat, kita berikan double skin facade. Jadi di situ bisa memfilter privacy, tapi nggak terlalu panas juga. Jadi ada fleksibilitas dari sisi pembukaan. Tapi overall sih mungkin challenge-nya di sini tuh karena dia coastal, jadi pemilihan material-material yang kita pakai harus lebih tahan. Posisinya di daerah mana ini Mas? Ini di Pantai Mutiara. Di Pantai Mutiara tadi ya. Berarti kalau Mas Kelvin ini kan tadi arsitek ya, berarti dari artinya bangunannya, mendesain seluruhannya sampai ke dalam-dalamnya ya Mas ya?
sampai interiornya Mas Kelvin sendiri kan yang Iya. dari tim ya. Justru itu yang pengen gua tanya. Benar, karena kalau di kita ini kita benar-benar kayak kepisah aja. Oh. Saya ngerjain arsitekturnya, Mira biasanya ngerjain interiornya gitu. Tapi kalau nggak salah memang kalau lulusan dari luar itu istilahnya itu memang bukan arsitek dan interior design ya, lebih ke architecture interior ya, bener nggak sih? Jadi maksudnya arsitek memang ngerjain interior juga gitu nggak sih? Tergantung dari gimana kita ini sih kayak mau di perceive di society sih. Tapi di situ masih ada clear distinctive sih antara arsitek sama interior. Tapi mungkin karena kita kan berdiri 2019, tahun 2020 kan COVID ya. Iya. Jadi banyak banget proyek-proyek yang datang tuh justru proyek residensial. Ya. Karena komersial kan nggak terlalu. Soalnya kliennya bingung mau ngapain gitu ya. Jadi renovasi ya nggak sih? Atau buat baru ya nggak sih? Betul. Jadi dari mereka berharap terkadang tuh maunya kayak langsung satu pintu. Kita ngerjain arsitekturnya, jadi kita ngerjain interiornya juga. Jadi kita di kantor ada interior tim tapi nggak besar. Oh, jadi memang ada tim interiornya juga gitu. Ya, dan biasanya tim interior kami tuh yang mensupport arsitektur, pekerjaan arsitektur. Yang satu paket lah gitu. Iya. Nah itu tadi ya kalau arsitek dalam berproyek kan tadi ya melihatnya secara makro dulu ya Mas ya, bahwa matahari dari mana sehingga bisa menentukan ruang-ruang itu tadi misalnya ini sisi timur matahari jadi lebih banyak sehingga nah kalau misalnya sampai ke dalam interior ya Mas ya, karena setahu kami kan nggak ngerjain interior dalam pemilih Lu yang nggak ngerjain gue interior. ya dalam mengerjakan project yang tadi ya Mas ya, setelah menentukan bahwa ini akan sisi timur adalah ini, furniture di dalam bangunan itu sendiri itu berpengaruh nggak terhadap tadi secara keseluruhan bahwa ini dengan matahari yang lebih banyak pemilihan material furniture harus seperti ini atau seperti itu berpengaruh nggak di project Mas? Iya, berpengaruh banget. Jadi, Karena tadi kalau misalnya konteksnya dalam konteks timur sama barat kan berarti kan banyak exposure dari sunnya. Jadi pemilihan material-materialnya juga biasanya kita lebih perhatikan. Kayak gitu. Misalnya contoh simpelnya kalau misalnya menghadap barat mungkin most likely nggak ngambil kulit gitu ya. Karena kan kalau kena expose terus lama-lama kulitnya berubah warna rusak gitu ya. Mungkin fabric lebih baik gitu. Nah itu yang gue nggak tahu tuh Mir biasanya. Iya. Kalau beliau kan karena juga mengerjakan interior jadi mungkin paham ya Mas Kelvin. Tapi artinya bahwa pemilihan tadi secara karakter furniture-nya sendiri berpengaruh terhadap posisi di mana ruangan itu berada gitu ya Mas? Ya betul. Dan bentuk dari furniture-nya juga penting. Karena kan dia harus suit with the architecture punya ini space ya, spatially gitu. Ya. Nah, ini pengen dengar cerita atau pendapat ya dari Kelvin ya. Desain itu kan macam-macam, ya kan. Tadi Kelvin udah bilang mengenai konsep yang natural, ya kan. Nah, selain itu sebenarnya desain itu kan ada yang lebih menekankan sisi craftsmanship-nya, ada yang menekankan fungsionalnya. Nah, menurut Kelvin gimana? Desain itu apakah itu tuh nggak bisa disatuin atau gimana kalau pandangan Kelvin mengenai desain yang banyak craftsmanship-nya dengan desain yang sangat fungsional? Harusnya masih bisa digabungin ya menurut aku. Bebas-bebas aja ya. Bebas-bebas aja ya. Tergantung sebenarnya dari terkadang memang harus kayak ngobrol banyak dari ownernya ya. Kalau memang dari ownernya memang dia bisa menikmati craftsmanship, terkadang malah mereka bisa berani spend budget untuk sesuatu yang susah dibuat daripada sesuatu yang terlihat lebih ekstravaganza gitu. Tapi kalau fungsional memang whatever you do harus related dengan fungsional. Iya. Tapi kan ada loh, maksudnya furniture yang sebenarnya secara fungsional itu nggak enak didudukin, ya kan? Atau ya kan ada kan yang memang dia itu menurut Kelvin gimana? Kan ada kan yang keren gitu, tapi
sebenarnya didudukinnya juga nggak enak. Nah biasanya kalau misalnya nih kita lagi jalan-jalan sama owner, terus dia lagi suka dengan satu furniture yang lebih mengarah ke bentuk daripada kenyamanan. Iya. Biasanya Calvin nanya, ini furniture mau taruh di mana gitu. Kalau misalnya furniture cuma ditaruh di ruang tamu, nggak sering didudukin ya mungkin nggak apa-apa. Mungkin itu jadi salah satu kayak dia beli sculpture lah, dia nikmatin setiap hari. Tapi kalau dia duduk tiap hari ngeliat TV dan dia nggak memikirkan sakit pinggang nanti. Jadi compromise lah ya. Ya biasanya gitu. Paling tambahin. Tadi kan Calvin sendiri berarti ikut menemani klien ya dalam pemilihan furniture tadi kan. Artinya dalam proses desain, kemudian ini kan terkait dengan interior tadi ya. Karena di kami nggak pernah melakukan itu sih Calvin. Jadi artinya Calvin membuat desainnya, menentukan bentukan atau shape dari dari furniture-nya, baru dicari model yang seperti itu, atau sebelumnya udah tahu bahwa furniture yang akan digunakan tuh adalah mereknya ini, bentuknya seperti ini, kayak gitu nggak? Kita tuh dari awal udah tahu loh. Oh gitu. Dari masa desain itu udah biasanya kalau 3D-nya nggak bisa kita download dari website, biasanya kita foto montage biasanya. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi terkadang kalau misalnya kayak gitu pun owner masih pergi sendiri gitu ya. Iya. Dan harus megang dulu atau ngerasain dulu kayak gitu ya? Iya. Biasa mereka tetap harus dudukin sih kalau barang. Iya, itu penting banget gitu. kalau di interior soalnya ya. Iya. Dan itu sendiri artinya dari tadi mungkin kalau beberapa furniture kan memang penempatannya sesuai fungsi ruang tadi ya, mungkin ya kayak ruang makan mungkin ketinggiannya tertentu, ruang sofa kayak gini beda-beda lah ya Mas. Nah ini mungkin masuk ke apa yang tadi sebenarnya kita akan bahas terhadap bagaimana sebenarnya furniture ini nih apa ya membentuk identitas kita. Mungkin kita ini adalah si owner dalam kesehariannya sih Mas Kevin. Nah untuk itu apakah Mas Kevin sendiri itu sebenarnya melihat, men-screening bahwa ini klien karakternya begini ini, sehingga gue akan memilihkan beberapa furniture yang paling nggak pas atau mungkin ya bisa blend, atau bahkan gue coba aja yang lain gitu supaya apakah ini dengan desain yang ini si klien bisa masuk ya. Bagaimana Mas Kevin melakukan itu? Kadang tergantung dari project type-nya. Kalau kita ngomongin tentang residensial, most likely dia akan lebih koheren. Jadi misalnya memang desainnya tropical, pencarian furniture-nya masuk tropical juga. Gitu. Jadi memang dari awal udah kita siapin, misalnya contoh ruangannya lebih kecil, mungkin kita mencari furniture-nya yang lebih terlihat ringan, biar menjaga space-nya biar nggak terlalu cramp gitu. Tapi terbalik kalau misalnya space-nya besar, terkadang sesuatu yang berat gitu ya, itu bisa ngebuat stability dalam suatu space ya. Tapi terkadang ya kalau misalnya lihat project type-nya kayak restoran atau let's say beach club, pemilihan furniture-nya bisa lebih sebebas itu. Lagi, sekarang malah kalau kita lagi ngomongin tren gitu ya, kadang ada tren yang furniture-nya campur-campur juga nggak apa-apa. Iya. Jadi nggak harus dalam satu tempat dengan karakter yang satu gitu, nggak harus gitu ya. Iya, jadi masih bisa fungsinya juga tadi ya. Nah ngomongin soal tren tadi ya, apakah semua klien itu bisa menerima tren yang ada, atau sebenarnya ya tadi balik lagi ini orang atau klien kita ini karakternya kayak gini nih, yang nggak mungkin match dengan tren yang sekarang terjadi misalnya. Nah itu bagaimana tuh Mas? Tren tuh sebenarnya tricky banget, karena tren kan mungkin sesuatu yang sering kita lihat atau mungkin trending di sosial media, jadi kayak kita ngerasa itu keren gitu. Nah honestly kalau dari kata Guno sendiri tuh pengen justru ngebuat sesuatu yang lebih timeless sebenarnya. Jadi mencoba untuk tidak melihat tren terlalu banyak gitu ya. Nah, tapi menurut saya juga tren itu bagus, karena bisa ngebuat banyak karakter di around us gitu. Bayangin kalau semuanya timeless sudah bosen ya. Iya kan. Jadi ya ini hanya pilihan sih. Suka yang mendesain sesuatu yang tren atau yang timeless. Itu benar banget sih Ren. Jadi tren itu ibarat kayak
petikan gitu ya. Sebenarnya kan orang mau tinggal di suatu tempat itu kan bukan karena hanya tren, karena dia kan kita bukan buat showroom. Kalau misalnya kita ngomong residential, interior residential ya kan, kecuali kalau misalnya kita buat kayak showroom gitu ya, Kelvin ya. Betul. Nah, itu satu hal yang saya pengen tanya lagi nih ke Kelvin ya. Ini kan kita lagi ngobrol di Migrant Living, ya kan? Furniture-nya kan sebenarnya kan banyak macamnya, iya kan? Kelvin sendiri ini nggak sih terpaku sama satu brand nggak sih? Atau maksudnya sebebas itu gitu loh untuk menentukan pemilihan furniture ataupun accessorizing di project-project Kelvin? Kita bebas, benar-benar bebas. Jadi jadi kayak di dalam kantor biasanya kita udah ada database, terus kita lihat dari kebutuhan kliennya apa, terus kita research. Jadi kita nggak ada kayak kerja sama dengan ini terus semuanya harus pakai ini gitu ya. Kita ngebebasin banget sih. Kadang juga kalaupun klien mau cari furniture sendiri nggak apa-apa, asalkan kalau kita mengharapkan sih ada banyak komunikasi gitu, cocok nggak nih gitu sih. Iya. Jadi artinya keputusan terakhir tuh juga nggak harus klien ya. Artinya kalau klien milih sesuatu yang nggak match dengan sebenarnya apa yang didesain kan hancurin desain awal nggak sih? Iya, makanya ini ya kita perlu komunikasi. Komunikasi harus terus ada gitu. Dan tadi ya balik soal tren. Kalau tadi soal timeless itu kan berarti buat dari sisi nggak tahu dari sisi bisnis timeless itu sebenarnya bagus nggak sih? Karena kalau timeless kan berarti nggak diubah-ubah tuh, nggak ada renovasi, nggak ada banyak tricky juga gitu. Maksudnya untuk di dunia ini gitu ya, kalau timeless berarti 10-15 tahun nggak akan bertahan gitu ya. Tapi buat desain interior sendiri is a good business or not? Iya. Dari sisi soalnya kita nanya Kelvin. Soalnya dua-duanya interior designer ya. Jangan gue yang jawab. Boleh nggak kalau misalnya aku bilang dari fungsi lagi. Kalau misalnya rumah particularly harus timeless menurutku. Tapi kalau misalnya lagi buat cafe, restoran, tadi Bu juga bilang showroom, sometimes it's okay to be trendy. So again, kebutuhan type projectnya. Tapi sebenarnya interior designer sih seneng sih ya kalau kliennya ganti-ganti. Bosen tiap 5 tahun pengen ganti desainnya, kita seneng ya. Depend on bisnis, kan? Bagus buat bisnis. Maksudnya showroom juga seneng pastinya. Ya itu dia. Jadi kalau artinya tren tuh membantu juga kan, memperbarui ya mungkin mood juga gitu ya. Nah ini mungkin lebih spesifik lagi ya Kelvin, bahwa ada satu project Kelvin yang mungkin kerjasama sama Migrant Living ya. Boleh diceritain nggak prosesnya sampai akhirnya ke titik mungkin memilih Migrant Living, which is adalah konsep ya, yang sebenarnya ini yang ada di sini gitu ya. Nah itu bisa nggak dijelaskan atau diceritakan lah gitu ya, bagaimana berkolaborasinya antara studionya dari Kelvin dengan Migrant Living ini sendiri. Menurutku konsep itu kebetulan banget sih Pak. Kebetulannya dari owner memang nggak terlalu suka banyak melihat showroom. Dia tipe yang kalau dia udah suka satu, dia langsung borong semua dari showroom. Enak banget itu ya. Kitanya juga nggak pusing ya. Nggak pusing juga kan. Tapi ya memang salah satu proyeknya yang ini sebenarnya proyeknya banyak pakai konsep karena it's a good balance between something yang affordable tapi masih cantik dan very functional, masih nyaman, bisa diterima mata, cocok dengan rumahnya. Jadi waktu datang ke showroom tuh beneran aku ketemu terus dia langsung itu material terus ya kebetulan sekali ya. Dan artinya waktu dia tunjuk-tunjuk itu dengan apa yang Kelvin gambar sebelumnya udah
Maksudnya udah memilih brand ini kah? Atau sebenarnya ini lebih general sebenarnya modelnya akan sofa kayak gini, 3-seater? Dari kami memang sudah ada spesifikasi di awal, dan kebetulan karena kan waktu kita memilih furniture harus tahu budget juga ya dari owner. Betul. Terus kebutuhan dia seperti apa. Jadi di awal itu memang sudah melihat atau menspesifikasi konsep. Tapi nggak semua. Nah waktu dia datang ke showroom jadi banyak. Oh gitu. Jadi nambah. Itu menyenangkan desainer dan menyenangkan brand itu sendiri sebenarnya sih. Nih ya, Kelvin kan sebagai desainer muda, ya. Nah, ada nggak sih harapan Kelvin untuk profesi yang kita geluti sekarang ke depannya tuh apa sih? Yang dalam bayangan Kelvin mau seperti apa sih? Untuk sekarang sih karena banyak ngobrol sama klien pas post COVID ini ya. Jadi harapannya tuh waktu kita mendesain sesuatu ada hubungannya dengan well-being sebenarnya, dengan kesehatan. Penting banget sih itu ya sekarang ya. Ya dulu yang mungkin kalau kita ngedesain, misalnya kita ngomongin dalam bentuk konteks rumah lagi ya karena relatable. Iya. Banyak sekali kan dari owner mereka maunya besar-besarin space-nya, nggak cukup open space di dalam rumahnya, sehingga light and air-nya dikit. Iya. Ya harapannya ke depan kita semua bisa makin mengerti bahwa di dalam suatu space itu kita harus punya light and air yang cukup. Material-material yang kita pakai juga jangan yang terlalu merusak kesehatan tubuh gitu, di water based kalaupun coatingan. Ya harapannya juga memikirkan mungkin terkadang ada kayak program-program atau aktivitas yang kita desain yang di luar dari kebutuhan klien, sehingga kita bisa men-encourage mereka untuk berolahraga atau instead of naik lift mereka naik tangga gitu ya. Jadi sebagai interior designer kita bukan hanya bekerja, tapi kita ibaratnya ada awareness-nya ya yang bisa kita edukasi ke klien seperti itu ya. Iya betul banget. Ada lagi nggak Ren? Mungkin justru pertanyaannya mungkin kalau teman-teman di sini ini kebetulan ada desainer, ada kontraktor, ada klien juga yang kita undang di sini, mumpung ada artis juga di sini. Jadi mumpung podcastnya ini live bisa ditonton langsung. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan unjuk tangan, mewakili itu ya. Salah satu pertanyaan dari netizen kalau di podcast kita ya, gitu. Nah mungkin pertanyaan sambil nungguin teman-teman ada yang mau bertanya. Kelvin sendiri ya, ini kan selalu saya melihatnya menarik karena biasanya dari arsitek ya, gitu kan. Kemudian masuk dan juga sampai ke interior tadi ya. Mungkin tadi udah sekilas sih diceritakan. Cuman apakah menurut Kelvin bahwa interior itu sendiri atau furniture ya kita ngomongnya, itu tuh adalah salah satu elemen saja atau perpanjangan dari konsep secara keseluruhan gitu Kel? Bisa jadi ya tadi kalau mungkin Kelvin lihat kalau di komersial mungkin bisa macam-macam ya. Tapi kalau secara residensial, nah dalam menentukan konsep di awal tuh Kevin sudah menentukan sampai ke ujungnya sebagai perpanjangan dari architecture di furniture atau bagaimana Kel? Menurutku tuh karena kita kan mendesainnya buat human, jadi sampai detail furniture pun juga harus relate dengan arsitekturnya. Kadang waktu kita mendesain ini sebenarnya jelek buat showroom atau brand ya, tapi kita juga ngedesain furniture yang sifatnya custom. Barusan mau saya tanya sih sebenarnya. Dan customnya itu bukan berarti kita meng-customize sofa, tapi terkadang menggunakan bahasa arsitektur untuk membuat tempat duduk gitu. Misalnya ada fabrik dari dinding yang kita tarik keluar, yang dia sehingga menjadi tempat duduk. Mungkin yang tadinya harus beli sofa, kita buatkan sesuatu yang sifatnya lebih sunken, sehingga hanya perlu customize fabriknya doang. Karena memang space-nya pengen dibuat lebih tertekan, lebih intimate gitu. Jadi yang di luar standar lah ya. Iya kan? Iya. Iya. Penting sih. Ya again kita kan nggak cuma mendesain objek,
Ya. Kita mendesain sesuatu yang memang ditempati, jadi very important. Berarti Calvin juga pengen dong ngerjain project yang ibaratnya monumental nggak sih? Kalau yang kita baru bicara ini kan sesuatu hal yang memang dibutuhkan, ya kan? Kalau monumental itu sebenarnya nggak dibutuhkan, ya kita ngedesain aja gitu. Iya. Atau udah? Atau udah? Saya rasa belum ya. Mungkin masih butuh waktu untuk membuat sesuatu yang sangat monumental. Tapi ya pastinya kan monumental itu dari kita pengen lah, karena waktu kadang-kadang kita ke suatu space-nya bisa komunikasi dengan kita, rasa dari orangnya itu seperti apa. Bukan mungkin monumental dari arti saya bukan berarti kita bikin space gede banget, tinggi sehingga orangnya kecil banget, tapi lebih monumental dari sisi permainan dari nature ke dalam space itu gimana. Mungkin kayak kita nge-scout cara masuk matahari ke dalam space, hingga ada pantulan-pantulan atau mungkin ada playful shadow yang membuat space-nya bisa lebih berinteraksi, dan menurut saya itu lebih monumental daripada grand. Jadi sesuatu yang nggak biasa lah ya ibaratnya ya. Iya. Ya. Ada lagi Mira yang mau ditanyakan? Mungkin teman-teman mau ada yang bertanya? Biasanya kalau podcast kita itu waktunya bisa lebih 40 dari sampai 50. bisa lebih dari sejam ya teman-teman. Tapi mungkin dari Mageran Living sendiri ada waktu yang ditentukan nggak durasinya, Mas? Nggak ya? Ajar ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan loh teman-teman. Mumpung ada Mas Calvin yang di sini. Dilarang malu-malu, silahkan aja. Ini pertanyaan yang tadi ya, ini balik lagi sebenarnya ketika Mas Calvin datang ke Indonesia membuat studio sendiri dan nggak lama COVID, benar ya. Tapi kalau kita lihat dari di dunia desain ini kan personal branding tuh sangat bisa terdengar kemana-mana gitu ya. Itu juga tercipta karena proyek-proyek yang dilakukan oleh Mas Calvin gitu. Mas Calvin sendiri sebagai arsitek and designer interior tadi mengukuhkan diri nggak sih sebagai arsitek yang seperti apa, atau ada satu yang mau ditonjolkan, di highlight nggak dari Mas Calvin sendiri? Honestly ya, sebenarnya ini kan ngomongin tentang kayak identitas ya. Ya. Honestly dari kantor kita tuh nggak dari awal kayak ngeset gitu loh. Kayak identitas kita harus begini, kita harus punya style kayak gini, sehingga kalau orang lihat bangunan kita, mereka tahu itu Pasti Calvin gitu. Enggak sih. Organik aja gitu. Iya, jujur organik, tapi ya again karena kan berbasis di kontekstual. Jadi memang waktu kita mendesain, kita menganalisa site-nya, di impact bangunan kita ke bangunan lain seperti apa, dan sebaliknya. Jadi ya harusnya sih setiap desain yang kita keluarkan itu dia mempunyai story dan reflect ke konteksnya itu berbeda-beda. Tapi again dari kami yang karena suka dengan natural material itu, jadi ya itu yang jadi kayak benang merah gitu loh. Kalau kita ke interior, kita juga biasanya nggak terlalu banyak milih material, 3-4 gitu udah cukup. Gitu sih. Tapi ini berarti profesi ini adalah profesi yang Calvin, passionnya Calvin dong ya? Bukan tiba-tiba terjerumus ke profesi ini kan? Atau jangan-jangan terjerumus? Terjerumus. Gitu ya. Kalau misalnya boleh cerita sih, dulu sebenarnya waktu kuliah aku ngambil bisnis sebenarnya. Nah loh kan? Jauh ya? Jauh ya? Jadi memang dari kecil nggak pernah berpikir aku mau jadi arsitek atau desainer tuh enggak. Jadi Terus kenapa tuh? Waktu itu memang waktu ngambil bisnis itu nggak terlalu suka, terus nilainya juga anjlok gitu kan. Oh gitu. Jadi memberanikan diri pada saat kuliah mengambil kelas-kelas yang sebelumnya belum pernah saya ambil sendiri gitu. Terus waktu mencoba, Jadi itu nyoba beberapa dong kalau gitu? nyoba banyak. Serius loh. Terus? Ya dari situlah melihat arsitektur itu kan it's a good communication tool seperti art, tapi it's also a problem solving
profession ya. Di situ jadi aku melihat equilibriumnya itu bagus gitu, jadi aku ya udah pengen ke sini dan mengetahui lebih jauh. Nah dari situlah jadi suka banget dengan profesi ini. Yang penting jadinya suka banget gitu. Yang penting jadinya suka banget. Jadi ini kalau jadi bukan jaminan, ya kan? Kita itu belajar apa, kerja kita di bidang yang kita geluti, kita pelajari sebelumnya. Jadi jangan khawatir yang nggak sesuai dengan profesinya, ya kan? Betul. Ada lagi, Ren? Kayaknya sih cukup dari moderator ya, dari host gitu ya, dari benda. Mungkin, boleh silakan. Nah, ntar saya maju deh. Ya, soalnya Pak Calvin juga saya mau ada pertanyaan. Nah, itu memang saya di sini ada aspek juga. Mau nanya, pas pertama kali Pak Calvin udah studi di luar, terus pertama kali ke Indonesia berpraktek, ada nggak sih satu dua hal yang kayak, kok kayak gini sih di Indonesia yang Pak Calvin kayak ini harus di-upgrade atau diperbaiki gitu. Ada nggak sih pas kesini satu dua hal kok beda nih dari luar, something good, something new yang kayak oke, ini harus ditingkatkan lagi. Thank you. Mungkin awal-awal yang aku merasa karena di Amerika kan kebanyakan bangunan itu menggunakan kayu 2x4. Jadi yang selama ini pada saat kerja di situ ya challenge-nya itu ya hybrid system dari konkret dengan kayu. Tapi begitu sampai ke Indonesia kan mungkin karena negara tropikal ya, di sini masih banyak kan orang suka menggunakan batu bata. Ya, itu salah satu challenge yang perlu aku tahu dan aku belajari cara bikinnya seperti apa, bentuknya seperti apa, insulasinya cukup atau enggak. Itu mungkin satu dari sisi struktural. Cuman dari sisi manajemen itu juga sesuatu yang berbeda. Karena kalau di situ biasanya manajemennya rapi banget setiap dari kontraktor itu biasanya. Kalau di sini cincai ya? Di sini cincai. Iya, di situ biasanya sudah dikasih tahu kayak owner tanggal sendiri jangan ke luar negeri ya. Jadi kita harus meeting biar proyeknya itu terus berjalan gitu. Jadi kayak semua schedule-nya udah keluar semua. Kalau di sini ya ngikutin jadwal klien ya. Nah, lebih pas yang mana kalau Calvin bilang dengan dunia kita, dengan profesi kita sebenarnya? Tergantung lagi dari si kliennya buru-buru atau enggak sih sebenarnya. Kalau dia juga nikmatin proses construction-nya ya udah. Kita biasanya sih fleksibel aja. Istilahnya menikmati proses construction. Itu halus banget itu. Ada nggak sih yang sangat menikmati proses konstruksi ya? Tapi paling tidak artinya ada proses adaptasi yang Calvin lakukan ketika dari Amerika ke sini, artinya menyesuaikan beberapa hal yang tadi ya, dari material, dari timeline juga ya, schedule dari beberapa klien yang memang mungkin yang justru kita harus ngikutin mereka, bukan mereka yang mengikutin jadwal dari kita gitu ya, kira-kira ya. Pasti karena waktu kesini juga kita melihat banyak budaya-budaya yang sangat menarik ya di Indonesia yang justru malah jadi desain proses, dimasukkan ke dalam desain proses kita gitu. Nah, mungkin ada lagi teman-teman yang bertanya, ini juga ada kontraktor, jadi tadi ngomongin soal cincai, mungkin mereka asam garam tuh udah dilewatin ya karena mereka harus yang deal dengan klien-klien tadi gitu kan. Oh sorry, pertanyaannya adalah Calvin tuh desain dan build juga atau cuma desain aja? Hanya desain aja. Hanya desain aja ya. Arsitektur dan interior di situ ya. Mungkin kalau ini kalau pertanyaan dari aku yang terakhir, memilih kantor di PIK itu kan kayak kalau dari semua orang Jakarta itu jauh banget gitu ya. Iya, nah, sih. ada ini nggak pemilihan gitu? Kenapa memilih di sini sih, Mas Calvin? Karena rumahnya di sini. Karena orang tua di situ, jadi nggak mau terlalu jauh. Saya udah 10 tahunan di luar, jadi pengen tetap selalu dekat. Kebetulan juga Office Tower is nice, it has a nice view. Dan daerah sini prospek juga ya?
prospek juga ya karena berkembang terus ya. Ya. Tapi view is ini sih Penting ya. penting ya. Iya. Apalagi Misalnya ya view. berkaitan dengan desain tadi itu kan butuh Iya. sesuatu yang fresh terus kali ya dengan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau enggak mungkin Mira ada yang mau ditambahkan? Mungkin bisa juga kita nanti ngobrol lebih intimate dengan Mas Kelvin. Iya, palingan di akhir-akhir kita ngomongnya talk show atau podcast? Podcast ya. Nah berarti Kelvin ada ini nggak? Ada yang ingin disampaikan nggak sih? Mungkin ke para pendengar gitu, yang bisa jadi inspirasi mereka atau apa yang kira-kira Kelvin kebayang pengen disampaikan? Paling aku cuma mau ngomong terima kasih udah jauh-jauh datang, udah meluangkan waktu untuk dengerin kita. Kalau inspirasi mungkin lebih ini aja ya, mungkin kayak resilience ya, maksudnya kalau ada sesuatu yang ingin kita capai, asalkan kita stick terus, fokus terus, pasti ada bisa sampai ke situnya gitu. Baik teman-teman semua, mungkin ini kalau di podcast kita harus bahasanya gitu ya. Dadah. Oke, nanti kita akan lanjutkan dalam obrolan nanti mungkin di off air. Tapi teman-teman semua terima kasih sudah nonton episode kali ini bersama Mas Kelvin, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Dah. Thank you.